Assalamualaikum Anak Umi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Hari ini Umi akan memberikan materi pembelajaran. Kali ini secara virtual. Apa itu, Nak? Yaitu yang pada masa ini sering disebut daring dalam jaringan. Nah, untuk itu sebelum materi Umi sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa bersama dulu ya, Nak. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya Umi absen terlebih dahulu ya, Nak. Yang pertama, Afika Asaila, Alvina Sadia Putri, Andra Aulia Putri, Alvira Fajrin, Alifandra Arya Girvi, Denis Alvino, Diandra Azura Alvino, Fabian Wiarta Hafiza Husnul Maulana, Jasmine Khaira Leksa, Kanza Putri Lubis, Kian Arman Mulana, Larasati, Muhainus Sujana Sution, Muhammad Kaisar Ramadan, Muhammad Wildan Al-Ansyari, Muhammad Arfin Febriadi, Maira Pratiwi, Ozil Al-Zawahiri, Putri Elvira Mutmainah, Qori Sandria Rifa, Rafa Radiansyah, Raja Nabil Al-Fatah, Riki Ramadan, Saskia, Sipa Fadila, Yumna Labika, Jahra Aulia Elvan, Jalika Ajahra Kurnia, dan yang terakhir Jahwan Pranata. Baik, untuk kali ini Umi akan sampaikan materi itu yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk di ciri-ciri makhluk hidup, Umi mau bertanya. Apakah Anak Umi tahu apa itu makhluk hidup? Iya, Umi kasih tahu penjelasannya ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Artinya, Nak, makhluk hidup itu ialah yang hidup. Kalau makhluk yang mati berarti ya mati. Sudah. Selanjutnya makhluk hidup terbagi atas 3. Ada yang tahu nggak? Ini kasih tahu ya. Makhluk hidup terbagi atas 3. Yang pertama adalah manusia, yaitu seperti kita. Yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak. Apa itu bergerak? Semua makhluk hidup itu bisa bergerak. Makhluk hidup itu adalah suatu benda yang hidup. Nah, ini ada videonya loh. Lihatlah pada video berikut. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita meliputi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Semua makhluk hidup tersebut dapat bergerak. Manusia bergerak bisa dengan berjalan, berlari, atau bahkan melompat. Manusia bergerak berpindah tempat dilakukan dengan kaki. Contoh lainnya seperti pada saat kita berjalan-jalan di kebun atau bermain lompat-lompat bersama teman. Makhluk hidup lainnya yang dapat bergerak adalah hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Contohnya, ikan berenang dengan sirip, zebra berjalan dengan kaki, dan kupu-kupu terbang menggunakan sayap. Selain itu, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga bergerak. Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak mengarah ke sinar matahari. Ada juga tumbuhan yang bergerak karena sentuhan. Contohnya tanaman putri malu. Kedua adalah bernafas. Manusia bernafas melalui hidung menggunakan paru-paru. Selanjutnya pada hewan. Hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan menggunakan kulit. Nah, Anak Umi mau tahu nggak hewan apa saja yang menggunakan pernapasannya paru-paru, insang, trakea, dan juga kulit? Umi ada cuplikan video berikut tentang hewan bernapas menggunakan sebagai berikut. Nah, kita akan membahas satu persatu
sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Hewan yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Proses pernapasan pada ikan yaitu air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Hewan yang keempat adalah amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Pada saat dewasa, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang kelima adalah reptil. Reptil merupakan hewan yang berjalan dengan melata. Contoh hewan reptil adalah buaya, kura-kura, ular. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Hewan yang keenam adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pada saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Hewan yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Anak Umi sudah lihat kan bahwasanya hewan itu bernapasnya menggunakan ada berbagai macam. Sekarang kita masuk ke tumbuhan. Tumbuhan bernapasnya melalui apa sih? Melalui apa ya? Oh iya, Umi kasih tahu ya. Tumbuhan bernapas melalui stomata namanya, yaitu mulut daun. Anak Umi mau lihat nggak contohnya seperti
seperti apa? Umi punya tayangan berikut. Hai teman-teman, loh kok kalian malah santai-santai sih? Katanya mau mengerjakan PR. Iya nih, si Bintang katanya ngantuk gara-gara di sini adem. Iyalah, kan di sekitar kalian banyak pohon. Kalau siang hari kan pohon mengeluarkan oksigen. Jadi semakin banyak pohon di sini, semakin banyak oksigen yang bisa kalian hirup. Makanya kalian merasa adem, sejuk, dan nyaman. Pohon mengeluarkan oksigen, gimana caranya? Iya, pohon atau tumbuhan itu kan juga bernafas seperti manusia yang disebut proses fotosintesis. Nah, proses tersebut kalau di siang hari dapat menghasilkan oksigen. Tumbuhan memang tidak memiliki paru-paru seperti makhluk lain. Alat pernafasan tumbuhan disebut dengan stomata yang terdapat di permukaan daun. Udara yang dihasilkan oleh matahari masuk melalui stomata, lalu menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Oh, gitu. Unik banget ya. Lah, kok malah tidur lagi sih? Bentar ya Clara, 15 menit aja. Aku mau santai dulu. Sekarang kita masuk berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih, Mi? Nah, berkembang biak itu artinya adalah bertambah. Contohnya pada manusia. Manusia berkembang biak melalui melahirkan. Seperti ibu kita yang sedang mengandung selama 9 bulan 10 hari, yaitu dilahirkanlah seorang bayi. Dan selanjutnya contoh pada hewan. Ada 2 jenis berkembang biak hewan. Yang pertama yaitu melahirkan yang sering disebut hewan mamalia. Yang kedua dengan cara bertelur. Nah, Umi tanya nih, pasti anak-anak Umi sudah tahu kan hewan apa saja sih yang melahirkan? Contohnya adalah hewan kucing, kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda, dan berbagai yang lain. Yang kedua dengan cara bertelur. Nah, hewan yang dengan cara bertelur adalah ular, seperti buaya, seperti ada kura-kura dan sejenisnya. Nah, sekarang berkembang biak dengan tumbuhan. Umi ada contoh nih, ada video perkembang biakan tumbuhan. Videonya adalah Ayo kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang alami terbagi menjadi 2, yaitu dengan biji dan tunas. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah matang. Tunas adalah anakan yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Ayo kita lihat tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan biji. Mangga. Biji mangga yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon mangga. Jeruk. Biji jeruk yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jeruk. Sekarang kita lihat tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Pohon pisang. Tunas pisang muda tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tanaman daun cocor bebek. Tunas daun cocor bebek tumbuh di tepi daun dan akan menjadi tanaman baru. Sudah tahu kan tentang perkembangbiakan tumbuhan? Selamat belajar! ini bagian berkembang biak. Sekarang kita masuk bertumbuh. Bertumbuh itu apa sih, Mi? Bertumbuh itu adalah dari dia kecil sampai dia besar. Contohnya pada manusia. Manusia ada fase, 5 fase pertumbuhan pada manusia. Nah, kan nggak mungkin tuh kita dari lahir dilahirkan langsung besar. Nggak mungkin. Sekarang kita ada fasenya. Yang pertama adalah balita.
Di fase balita ini nak, usianya dari 0 sampai 5 tahun, itu disebut balita. Setelah 5 tahun nih, masuklah ke 6 tahun, berarti dia di fase kanak-kanak. Seperti anak Umi sekarang nih, kelas 3 tuh kebanyakan umurnya 9 tahun, 8 tahun. Berarti kalian berada di fase kanak-kanak atau sering disebut anak-anak. Di fase kanak-kanak dari 5 tahun sampai 10 tahun. Selanjutnya masuk naik lagi fase remaja. Di fase remaja itu nak usianya dari 12 sampai 17 tahun. Selanjutnya masuk fase dewasa dari 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, yang paling atas adalah namanya di fase usia lanjut yang sudah tua seperti orang tua kita ataupun nenek kita. Sekarang Umi masuk yang kelima, memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan, hewan memerlukan makanan, tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, pasti anak Umi juga udah tahu kan makanan apa saja ya untuk manusia, makanan apa saja untuk hewan, dan makanan apa saja untuk tumbuhan. Umi kasih contoh satu ya. Manusia membutuhkan makanan yaitu berupa karbohidrat. Contohnya apa? Yaitu nasi, jagung, ataupun gandum. Kalau hewan memerlukan makanan, itu masing-masing nak makanannya. Kalau pada kambing memakan rumput, sapi juga memakan rumput dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan apa nih? Tumbuhan itu nak, yaitu makanannya adalah air ataupun sering kita kasih pupuk, itu juga dapat untuk makanan mereka. Tapi keseringan mereka adalah memerlukan air karena air adalah sumber makanan mereka yang diserap melalui akarnya. Adalah peka terhadap rangsang. Apa yang kamu lakukan saat tanganmu menyentuh benda panas? Ya, pasti kamu akan segera menarik tanganmu. Hal tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Jadi anak Umi paham kan apa itu peka? Sampai sini sudah paham kan anak Umi dari penjelasan Umi tersebut? Sekarang kalau sudah paham, Umi akan beri tugas individu pada anak-anak Umi ya. Yang pertama itu adalah nak, contohnya nih Umi contohkan nama hewan. Umi tulis ya, kucing. Nah, kucing cara berkembang biaknya melalui apa? Yaitu dengan melahirkan. Iya, paham kan anak Umi? Dan kalau sudah paham, berarti anak Umi isilah ada 4 kotak lagi. Berarti tugasnya ada 5 kotak atau 5 soal ya nak. Contohnya sudah Umi buat di nomor 1, selanjutnya tinggal isi 4 soal lagi. Sampai sini penjelasan dari Umi, semoga anak Umi paham dengan apa yang Umi sampaikan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.